Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam program Sate Penyu atau Saat Teduh bersama Penyuluh. Bersama dengan saya Tertius Indratno, penyuluh non-PNS dari wilayah Kota Pangkal Pinang. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan judul Berpegang Teguh kepada Kesetiaan Tuhan. Namun sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga sampai hari ini kami dapat menikmati kebaikan Tuhan. Kami dapat hidup sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, dalam kesempatan yang indah ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Sehingga dalam keadaan apapun yang kami alami, kami tidak kecewa, kami tidak berputus asa, tetapi kami tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam kesetiaan janji-Mu Tuhan. Terima kasih, pimpin kami dan biarlah Roh Kudus mengajar setiap kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, kami mendengar dan kami melakukannya. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mendasari renungan firman Tuhan malam hari ini, saya mengajak kita bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Ibrani 11 ayat yang ke-11 ini berbicara tentang Abraham dan Sarah. Pada usia 75 tahun dan Sarah berusia 60 tahun, Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki keturunan dari istrinya yaitu Sarah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Sarah adalah perempuan yang mandul. Jadi tidak mungkin secara manusia dia punya anak, punya keturunan. Tetapi meskipun mustahil bagi manusia, tetapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan yang memberikan janji tersebut. Walaupun Abraham dan Sarah harus menunggu selama 25 tahun, artinya pada usia 100 tahun, Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham dan Sarah. Di mana Tuhan memberikan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak kepada Abraham dan Sarah. Saudara-saudari, walaupun Abraham harus bersabar menantikan penggenapan janji Tuhan tersebut, Abraham tetap setia, Abraham tetap percaya bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, yang sanggup menggenapi janjinya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Memang kehidupan kita seringkali menghadapi persoalan dan tantangan di dalam hidup kita. Seringkali apa yang kita harapkan tidak seperti kenyataan yang kita alami. Terkadang apa yang kita harapkan tidak terjadi, justru hal yang lain yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dalam keadaan yang demikian seringkali banyak orang menjadi kecewa, banyak orang menjadi putus asa, bahkan banyak orang yang meragukan akan Tuhan. Banyak orang yang mempertanyakan tentang eksistensi daripada Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu berkuasa? Apakah Tuhan itu setia kepada janjinya? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bisa saja kita menghadapi kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi satu hal yang perlu kita miliki, yaitu iman yang teguh sebagaimana Abraham, yang tetap mempercayai janji Tuhan di dalam segala keadaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah adalah pribadi yang setia, yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 7 Desember 1988, tinggallah sebuah keluarga di sebuah kota yang bernama kota Spitak di daerah Armenian yang merupakan negara bagian daripada Uni Soviet.
Keluarga tersebut adalah Samuel dan istrinya Daniela. Nah, mereka ini memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Arman. Pada satu pagi, mereka melepas anaknya Arman untuk pergi ke sekolah. Namun sebelum berangkat ke sekolah, sang ayah, yaitu Samuel, berkata kepada anaknya Arman. Dia berkata bahwa, "Nak, belajarlah dengan rajin, belajarlah dengan baik. Apapun yang terjadi, percayalah, Papa akan datang untuk menolong kamu." Kemudian si Arman atau anaknya itu berangkat ke sekolah. 5 jam kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari, terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat yang berkekuatan 6,9 skala Richter. Gempa yang mengguncang dan meluluhlantakkan kota Armenia atau kota Spitak di mana Samuel, Daniela dan Arman itu tinggal. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan yang kalut, orang semuanya sibuk menyelamatkan diri. Samuel, ayah daripada Arman tersebut, berlari menuju ke sekolah di mana anaknya belajar. Dan ketika dia sampai di tempat tersebut, di sekolah di mana Arman belajar, saudara, dia melihat dan menyaksikan bahwa gedung sekolah telah runtuh, telah rata dengan tanah. Dan dia menangis sejadi-jadinya. Saudara-saudari, dalam keadaan yang demikian, Samuel berusaha untuk mencari kira-kira di mana anaknya itu berada. Lalu dia berusaha mencari kira-kira kelas di mana anaknya, yaitu Arman, belajar itu berada. Dan ketika sudah ada di tempat tersebut, Samuel berusaha menggali, Samuel berusaha mengangkat puing-puing dari reruntuhan tersebut. 1 jam, 2 jam, 10 jam, 20 jam, dia terus bekerja, berusaha menyingkirkan puing-puing tersebut tanpa henti. 30 jam kemudian, saudara, dia mendengar sebuah teriakan, "Tolong, tolong." Dan suara tersebut hilang. Saudara, setelah sang ayah atau Samuel ini mendengar suara tersebut, dia semakin sungguh-sungguh berusaha untuk menyingkirkan puing-puing tersebut. Dia bekerja terus, 36 jam dia bekerja dan terus dia melakukan itu, saudara. Dan akhirnya 2 jam kemudian, artinya 38 jam setelah dia bekerja, dia mendengar suara teriakan dari sang anak, "Papa, Papa." Saudara, kemudian Samuel mendapati anaknya, yaitu Arman, bersama 13 teman lainnya berada di bawah puing-puing reruntuhan tersebut. Di bawah tembok yang miring yang menahan reruntuhan tersebut. Dan akhirnya dia peluk anaknya Arman tersebut dan mengeluarkan anak tersebut dan juga teman-temannya dari reruntuhan tersebut. Dan sambil memeluk ayahnya, Arman berkata kepada sang ayah, "Papa, aku berkata kepada teman-temanku yang kehausan, yang kelaparan. Aku berkata bahwa papaku berjanji, apapun yang terjadi, Papa akan datang untuk menolong aku." Dan akhirnya Papa datang menolong aku dan teman-temanku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kekuatan dari janji seorang ayah itulah yang memberikan pengharapan kepada Arman dan teman-temannya yang telah tertimbun reruntuhan selama 38 jam. Dan akhirnya mereka selamat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, banyak perkara-perkara yang membuat kita bisa kecewa, membuat kita putus asa. Tetapi ketika kita ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekali-kali Dia tidak akan membiarkan kita, maka disitulah kita akan memperoleh kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapi. Karena Dia adalah pribadi yang setia. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bahwa Abraham dan Sarah beroleh kekuatan menurunkan keturunan. Karena dia percaya kepada Tuhan yang memberikan janji adalah setia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita dapat membangun kehidupan kita untuk tetap berpegang teguh kepada kesetiaan Tuhan? Yang pertama, saudara,
kita harus belajar untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Kita harus senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan yang telah kita alami di dalam hidup kita. Karena dengan kita mengingat kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki keteguhan di dalam iman kita. Bagaimana Tuhan telah menyatakan kasih-Nya, bagaimana Tuhan memelihara kita. Dan kalau dahulu Tuhan menolong kita, maka hari ini, bahkan hari depan kita pun, Tuhan akan tetap menolong kita. Yang kedua, saudara, mari kita terus membangun relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Karena dengan kita membangun relasi yang makin akrab dengan Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan secara pribadi. Pengenalan itu akan terjadi ketika kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan bagi iman kita. Saudara-saudari, bagaimana Abraham berjalan dengan Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, maka disitulah dia memperoleh kekuatan itu. Demikianlah juga dengan kita. Ketika kita membangun relasi yang makin akrab dengan Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan. Dan semakin kita mengenal Tuhan, maka kita semakin mempercayai Dia dalam hidup kita. Yang ketiga, mari kita menguatkan dan meneguhkan diri kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat yang ke-17, sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, semakin kita banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka iman kita akan semakin diteguhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari dalam kesempatan ini, apapun yang sedang saudara alami, apa yang sedang saudara hadapi hari ini, jangan pernah kecewa, jangan pernah berputus asa. Karena Tuhan yang berjanji adalah pribadi yang setia. Apa yang dikatakannya, apa yang difirmankannya, pasti digenapi di dalam hidup kita. Mari berpegang teguh kepada kesetiaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Biarlah kami boleh terus memiliki iman yang teguh ya Tuhan. Karena Engkau adalah pribadi yang setia. Apa yang Kau firmankan, apa yang Kau janjikan, pasti Tuhan genapi di dalam hidup kami. Apapun yang sedang kami alami hari ini ya Tuhan. Keadaan-keadaan yang sulit yang kami hadapi, kami tetap berpegang teguh kepada janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang boleh kita dengar saat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara. Shalom.